Jangan heran, jangan bertanya-tanya kok gitu sih. Ya emang begitu mau gimana lagi. Ya, ya. Jadi jangan heran pokoknya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Dukun aja kebanyakan Islam. Nah itu, karena memang big bossnya dari company-nya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Pada turun ini. Saya sudah naikkan kok. Saya sudah naikkan mereka-mereka semua ini. Tapi mereka nggak pada mau bertahan naik di atas gitu. Yang ada mereka turun gitu kan. Pada turun-turun semua. Mana ini teman-teman yang Islam silahkan komentar. Saya Islam gitu. Kalau misalkan nggak ada yang komentar berarti memang teman-teman sudah mengakui ya. Tidak ada lagi yang bisa dibantah dari Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran ya. Ini Kristen semua soalnya. Yang Kristen sebentar dulu ya. Kita tahan dulu ya. Yang Kristen sebentar dulu ya teman-teman ya. Ada bagiannya teman-teman. Bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Jack Boys, saya. Tuhan Silakan kok naik. dibunuh sama anak. Shalom. Jensen. Tuhan kok dibunuh sama manusia sih? Yang nggak jadi masalah. Yesus Kristus itu dihilangkan Tuhan kok nyawanya, dibunuh sama tetapi Yesus manusia? mengampuni mereka. Itu. Anak kecil, masih anak kecil. Dengerin ya teman-teman. Tadi sekaligus kita bantah bagaimana tuduhan Islam bahwa Yesus tidak mampu menyelamatkan diri dari orang-orang Romawi. Teman-teman baca dalam Matius 26 ayat 51 sampai 54. Saya langsung kasih jawabannya supaya orang Islam itu jangan menganggap Yesus kami itu seperti junjungan kalian. Kalah hanya karena makan racun. Ya, Yesus itu contoh kalau teman-teman suka nonton anime, suka nonton film-film action seperti Marvel gitu, semua kalah sama Yesus. Kenapa? Yesus itu contoh satu-satunya suri tauladan yang nantangin. Bagaimana bukti? Ketika detik-detik dia disalibkan, hendak ditangkap oleh prajurit Romawi, betul memang ditangkap. Baca dalam Matius 26 ayat 51 sampai 54. Di situ Tuhan Yesus menantang, bahkan memberitahukan kepada barang siapa yang mau menyelamatkan Yesus dari para tentara Romawi dengan mengatakan apa? Apakah kau tidak sangka bahwa aku tidak dapat mendatangkan pasukan lebih dari 12 malaikat untuk membantu aku? Itu Yesus ngomong seperti itu loh. Artinya apa? Yesus itu punya kuasa. Bukan dirinya sendiri yang menyelamatkan. Karena dia Tuhan Allah, dia mampu memanggil pelayan-pelayannya. Nggak perlu mengotori tangan. Jadi jangan Islam berpikir ya, itu kan nyuruh malaikat. Hello Islam, yang namanya penguasa wajar nyuruh bawahan. Betul nggak teman-teman? Kalau kalian punya ajudan, pasti kalian suruh ajudan kalian turun duluan kan? Sama seperti Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius bab 26 ayat 51 sampai dengan 54, sekali lagi saya ulangi, silahkan dibaca. Di situ ada ayat ketika Tuhan Yesus dibela oleh salah satu rasul yang kemudian menghunus pedang salah satu hamba imam besar. Tuhan Yesus langsung menyuruh untuk sarungkan kembali pedangnya. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Ya tadi. Ataukah kau sangka aku tidak dapat mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Artinya apa? Sekelas Yesus bisa. Tapi perhatikan, Yesus juga ngomong apa setelahnya? Lantas bagaimana yang tertulis dalam kitab suci bahwa hal itu harus terjadi? Artinya apa? Yesus itu nggak seperti junjungan kamu, ngumpet. Ya, ngadu, yang ngumpet, berperang, apa-apa. Enggak. Perhatikan loh, apa yang diperbuat Yesus itu mengungguli junjungan kamu. Junjungan kamu itu berlandaskan people power. Mengumpulkan massa. Tapi yang Yesus lakukan, Yesus nggak perlu people power atas kuasanya sendiri mendatangkan malaikat. Itu yang menjadi perbedaan. Tapi Yesus tidak akan melakukan hal seperti itu karena yang Yesus lakukan adalah membiarkan kehendak Bapa terjadi. Itu membuktikan Yesus itu suri tauladan yang sejati, yaitu taat, nggak seperti junjungan kamu, ya kan? Nanti ada ayatnya soalnya junjungan kamu itu menghalalkan apa yang diharamkan. Nah itu ada, beda, ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Shalom Kak Wen, selamat malam.